Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amartia Qolan Syadida, NPM 210101010, mata kuliah Qiraatul Quran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum-hukum Nun Mati dan Tanwin. Pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tepat keluarnya suatu huruf atau yang biasa disebut makhraj dan sifat-sifatnya serta cara membacanya dengan baik dan benar. Tujuan ilmu tajwid ialah agar supaya orang dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih atau terang dan jelas, dan juga cocok dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, serta dapat menjaga lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum belajar ilmu tajwid itu wajib kifayah, tetapi mengamalkan ilmu tajwid wajib ain bagi orang Islam, baik laki-laki dan wanita. Yang selanjutnya itu kemampuan menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Menurut Purwadarminta pada Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kemampuan itu berdasarkan istilah mampu yang berarti kuasa atau bisa melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, kekuatan, dan kekayaan. Sedangkan berdasarkan Winkel, kemampuan itu merupakan kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki sang seorang yang memangku jabatan tertentu. Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa kemampuan merupakan kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki seseorang menggunakan segala potensi yang terdapat padanya buat melakukan sesuatu pekerjaan menggunakan output yang baik. Maka, kemampuan membaca Al-Quran merupakan kesanggupan seseorang pada menyebut atau membaca ayat Al-Quran menggunakan baik dan sahih sinkron menggunakan ilmu tajwid. Sasaran ilmu tajwid tadi merupakan dibuat. Jika mengacu pada kemampuan membaca Al-Quran, maka kemampuan membaca Al-Quran adalah kemampuan seseorang dalam membaca atau membaca syair Al-Quran dengan baik dan benar, tepat menurut ilmu tajwid. Tujuan ilmu tajwid sendiri adalah untuk memperoleh lafal yang benar dalam bacaan Al-Quran dan melestarikannya dari segi lafal dan maknanya. Cara membaca nun mati adalah cara membaca Al-Quran tahun yang dicirikan oleh kebetulan antara wafatnya suster dengan huruf hijaiyah lainnya. Di sisi lain, pengucapan huruf tersebut pada metode tajwid yang sudah ada. Dapatkan lafaz yang benar dengan membaca Al-Quran agar terselamatkan dari segi lafal dan artinya. Hukum-hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu izhar. Izhar adalah ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Hurufnya ada 6, yaitu alif, ain, ghain, ha, kho. Yang selanjutnya yaitu idgham. Idgham secara umum menggunakan idgham dari ilmu tajwid merupakan memasukkan atau meleburkan satu alfabet kepada alfabet setelahnya, seakan masih ada perindikasian tasdid. Menurut hukum mengutip nun mati atau tanwin, idgham adalah nun mati atau tanwin, mim, nun, wawu, ya, dan lam, dan ro terjadi bila mengikuti karakter dari memenuhi ro. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah adalah memasukkan atau menggabungkan nun mati atau tanwin dengan huruf idgham bigunah yang ada di depannya, yaitu ya, mim, nun, dan wawu. Cara membacanya adalah melafalkan dua harokat atau samar-samar. Idgham yang selanjutnya yaitu idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu artinya tidak mendengung. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Yang selanjutnya yaitu iklab. Iklab artinya menggantikan bacaan nun mati atau tanwin dengan bacaan mim yang disamarkan dan dengan mendengung. Hurufnya hanya satu yaitu ba. Yang selanjutnya yaitu ifa. Ifa adalah hukum tajwid ketika nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ifa, yaitu hurufnya ada 15, terkumpul dalam nadom sifda sana kamja dasa sulqad sama zum toyibang zikfi tuqad do 5. Maka hukum bacaannya yaitu samar-samar.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.